Kan biasanya kalau misalnya mau mandiin jenazah itu kan kotorannya diurut. Kotorannya apa? Dikeluarin semua. Pas lagi diurut, plus astagfirullah, masya Allah, Allahu Akbar katanya gitu. Perutnya mengempis, bayinya keluar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang menjadi saksi pemandi jenazah. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Dia. Waalaikumsalam. Kak Dia Pitasari. Iya. Oke, Kak Dia Pitasari. Jadi Kak Dia ini adalah saksi ya, atau yang diceritakan sama si pemandi jenazah Mak Ici ini ya. Mak Ici. Oh, Mak Ici lagi saya nyebutnya. Bukan keripik. Ya, jadi kayak keripik. Mak endorse nih jadinya. Mak Ici laris nanti. Oke, Kak Dia, menarik sekali karena kisah pemandi jenazah ini di channel YouTube Jejak Backpacker ini baru pertama kali kita angkat. Oh ya? Iya. Jadi benar-benar baru pertama kali eksklusif nih. Gitu. Oke, Kak Dia mungkin bisa diceritain dulu aja sedikit aja kisi-kisinya, Kak. Tentang Mak Acih. Mak Acih itu perempuan sepuh. Kira-kira dia umurnya 65 tahun. Orangnya baik, orangnya nggak banyak omong, nggak suka cerita-cerita tentang kejelekan aib-aib jenazah itu sama dia di keep. Dia silent. Pokoknya orangnya nggak neko-neko, orangnya baik. Ya gitulah. Dan dia itu bersama seorang asistennya, keponakannya, sebut saja Neneng. Mereka berdua itu kerap mendapati kasus-kasus jenazah yang ekstrim dan tidak terduga. Oh, wow. Tidak terduga. Horor banget nih pastinya. Oke, Kak Dia, di keep dulu ceritanya, kita lanjut lagi nanti. Tapi sebelum Kak Dia Pitasari menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Dia, Kak Dia, Kak Dia, kayak H ya, nggak pakai A. Kak Dia, jadi di sini si Mak Acih itu adalah seorang pemandi jenazah yang hubungannya dengan Kak Dia ini, kalau boleh tahu apa nih, Kak? Saya adalah tetangga. Oh, tetangga, dekat banget dong ya. Tahulah keseharian. Iya, iya. Oke, Kak Dia, mungkin buat menyingkat waktu, langsung aja mungkin ya buat bercerita ya. Udah siap Kak Dia ya? Oke, silahkan Kak Dia. Mak Acih itu digambarkan dia itu tinggalnya di pedesaan, sebuah pedesaan di kaki Gunung Salak. Sebut aja nama desanya Cialas. Oke. Dia itu ya salah satunya namanya pemandi jenazah, pasti kan memandikan jenazah yang berbagai macam bentuk. Berbagai macam bentuk. Ini mah banyak karena banyaknya cerita. Saya ceritakan yang beberapa saja ya, yang kira-kira ada pelajarannya lah buat diambil gitu kan. Jadi sebut aja namanya itu Teh Lilis. Teh Lilis itu dia cantik,
dia single parent dan dia merantau ke Jakarta untuk mencari diajak sama saudaranya lah ke Jakarta itu. Ternyata di Jakarta, saya nggak tahu ya di Jakarta itu kayak gimana, tapi rumahnya bagus. Tadinya kan biasanya rumahnya bilik. Kok dalam kurang lebih setahun 2 tahun kerja kok rumahnya bagus gitu kan. Nah suatu hari tuh dia pulang ke Jakarta, pulang lagi ke kampung dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit yang perutnya membesar gitu kan. Ke Kampung Alas itu tadi ya. Cialas. Cialas. Nah, dia tuh kakinya ininya pada kuning. Tangannya pada kuning, matanya kuning. Kata dokter sih katanya lever akut. Jadinya fungsi hatinya udah tidak berfungsi lah. Hatinya sudah tidak berfungsi, udah gagal hati lah kayak gitu kan. Udah nggak ada harapan sembuh. Suatu dini hari kami mendengar suara speaker dari masjid yang mengumumkan bahwa telah meninggal dunia Teh Lilis. Berangkatlah Ma Aci kan sama Neneng ke sana. Setelah di sana dimandikan seperti biasa, ditekuk-tekuk dulu badannya biar lentur. Kan kadang-kadang jenazah biarpun baru sejam 2 jam kan udah rada kaku kan. Ditekuk, terus dimandiin, dibasahin semuanya. Setelah dibasahin, tahu-tahu pas lagi mau mandiin lagi gitu, kayak Ma Aci tuh kayak nggak dengar suara nging, suara nging gitu. Terus kok dia tengok-tengok, ada apa sih? Ternyata orang-orang tuh nggak ada yang nge. Orang-orang tetap bersikap seperti biasa, kayak asistennya juga mandiin aja. Kayak ibunya si Lilis juga mandiin aja gitu, kayak yang nggak ada apa-apa lah. Kata Ma Aci, kok saya doang apa yang ngerasa kayak gini ya? Dalam hati bertanya-tanya gitu, dia nengok. Pas dia nengok ke jenazahnya si Lilis, jenazahnya lagi begini. Total lagi tadinya tidur gitu, total langsung begini sambil megangan kain. Begini. Lah si Neneng lihat juga? Neneng enggak, yang ngelihat Ma Aci doang. Rambutnya basah, badannya basah semuanya. Orang habis dimandiin kembang gitu di sini kan. Kayak gini. Kaget tuh Ma Aci, tapi karena dia udah biasa ngelihat kayak gituan, dia sebenarnya nggak punya kemampuan khusus kayak gitu, cuma entah kenapa dia seperti diberikan kayak penglihatan gitu lah, kayak gitu. Padahal dia nggak ada bakat kayak gitu, cuma kadang untuk kasus-kasus tertentu mungkin dia malah bisa gitu loh kayak gitu. Ditanya sama dia, kalau kita mah pasti udah lari kan, lari dong saya mah kalau gitu kan. Dia sama dia ditanya gini, Neng, kunaon, kenapa gitu kan? Hampura mak, urang hayang disampurnakeun. Maaf mak, aku pengen disempurnain. Disempurnakeun kumaha Neng? Disempurnain gimana Neng maksudnya? Anu mak, urang boga pamake. Sampai diperlihatkan badannya, yang ternyata tuh banyak sinar, kayak kelap-kelip gitu kan, kayak di bagian-bagian tertentu tubuhnya lah. Kayak bersinar, susuk dalam hati itu. Oh, iya Neng, emang ngerti katanya gitu kan. Tahu-tahu tuh ditepuk dia sama si Neneng itu kan, sama asistennya. Emak kenapa bengong? Kaget gitu. Nah, si Lilisnya udah tidur lagi, orang jenazah kan, udah tidur lagi dia. Kenapa Mak? Katanya gitu. Kata si orang tuanya Lilis teh, Tun, orang tuanya Lilis kan namanya Atun. Di sini ada daun kelor nggak? Oh di situ tuh di wetan, sebelah wetan rumah katanya gitu kan. Oh ya, Neng tolong ambilin daun kelor, petikin daun kelor itu ada di sono katanya, di sebelah wetan katanya gitu kan. Buat apa sih Mak? Udah ambil aja gitu kan. Dijelasin lama nanti kan, jadi lama lagi penjelasannya. Akhirnya dibawa ke sono, diambil daun kelor sama Mak Aci tuh, dibacain doa, dikeprik lah si jenazahnya itu, prik. Keluar satu tring gitu, loncat gitu Mas. Oh, dari kulitnya ya? Dari tuh dagingnya, tring gitu keluar kan, bersinar, klip, mati. Jadi kayak lampu redup langsung mati, celep gitu. Dipungut lah sama Mak Aci. Tun sini, apa Mak? Nih anak kamu pakai ini. Ya Allah, Neng Lilis anak aku gitu. Sambil teriak-teriak anak itu dipeluk. Kunaon, mana nggak pakai awas kieu? Kenapa kamu pakai
yang kayak gini Neng, Lilis, sambil nangis gitu. Mamanya kan nggak tahu, sangka dia mah kan anaknya kerja aja udah normal-normal aja gitu di nggak Jakarta ya. Nggak make gituan lah, buat lagian juga kan, buat apaan sih make gitu kan. Nah terus udah jangan dinangisin dulu, udah nanti dulu, nih emak lagi ini nih, nanti dulu ya, nanti dikeprik lagi tuh, nggak mempan Kak. Pokoknya nggak mempan lah, dikeprikin berkali-kali nggak mempan itu, pakai daun kelor. Ini gimana caranya, Maci tuh mana udah lama, takutnya kan kasak kusuk tetangga pada ada apa nih kok lama, apalagi ntar takutnya ada yang ngelihat daun kelor, pasti kan orang pikirannya daun kelor buat apa ya. Bener, kan mengundang kecurigaan tetangga jadinya kan. Akhirnya Maci punya daun bidara tuh di tasnya dia, coba tolong ambilkan air seember, diambilin tuh, dicampur tuh daun bidaranya pakai ke air itu kan. Dibacain doa katanya gitu. Dibacain doa sama Aci tuh langsung dikeprik tuh Mas. Bukan dikeprik lagi, diseborin aja sekalian sedikit-sedikit gitu kan. Sedikit-sedikit dikeprikin gitu. Nggak lama keluarlah itu kayak benda-benda kecil segede beras itu loh. Tring banyak tuh. Jatuhan di lantai sama Ma Aci. Tuh bendanya tuh berkelip dulu. Klip langsung redup mati, slip gitu kan. Sama Ma Aci dipungutin, baru pengen mungut. Toto kayak keluar dari badannya si ini nih, si Lilis tuh kayak keluar apa? Makhluk. Tahu kan yang baju putih, rambut panjang itu, ada yang merahnya juga malah. Baju merah. Kelilingin dia. Pengen nyerang Ma Aci. Ma Acinya bebacaan tuh. Bebacaan katanya gitu. Bebacaan, Neng, Atun bebacaan katanya. Kenapa sih Mak? Udah bebacaan, orang mereka kan gak ngeliat. Akhirnya kan dibacain gitu, akhirnya jadinya ini Ma Aci tuh diserang. Pas lagi ada yang mau nyerang dia, mau nyekek gitu ya. Nggak nyampe, Ma Aci udah bacaan. Akhirnya mental semuanya itu hilang, brang gitu kan. Pas hilang gitu, udah tuh katanya gini, udah selesai kan, kata si nenek gini, Mak kenapa kok keringetan, katanya gitu. Mak kenapa keringetan? Aduh, udah jangan tanya dulu, ayo udah terusin katanya gitu. Tutun, pungutin itu katanya gitu. Si Atunnya jadi mamanya si Lilis jadi makin nangis. Orang banyak banget itunya Mas. Apa namanya? Susuknya banyak banget. Dipungutin sama dia, dimasukin ke dalam kantong kain tuh ya. Ini tolong dibuang ke laut katanya, kata Ma Aci gitu. Dibuang ke laut katanya mamanya. Lilis, pokoknya nangis udah. Berarti di setiap badannya dia pakai banyak ya? Enggak di setiap badannya, di bagian tertentu. Setiap mungkin di bibir buat senyum, matanya, mungkin di dadanya, pantat gitu kan. Mohon maaf, di Jakartanya Kak dia tahu profesinya sebagai apa gitu? Kira-kira apa? Kalau tebakan saya sih ya wanita, mungkin bisa jadi wanita malam atau LC gitu ya. Karena semua sih dugaan mengarah ke arah situ sih. Soalnya ya cantik sih, emang cantik banget orangnya, seksi, badannya juga bagus ya kan. Dan kaya. Sian ya meninggalnya kayak gitu. Oke. Lanjut lagi Kak. Banyak lah cerita di Ma Aci itu, banyak cerita ke saya tuh. Sebenarnya sih Ma Aci tuh pengen cerita langsung nggak mungkin ya. Ya kan udah sepuh itu tadi udah sepuh, ya. Takut teman-teman di rumah juga nggak paham nih dengan yang dia ceritakan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung nikmatin dari cerita Kak dia ini. Oke, lanjut lagi Kak, cerita selanjutnya. Si Entin. Okay. Dia adalah bunga desa, cantik, lembut, pendiam, manis. Suatu hari di desa Cialas itu, kan desa Cialas bagus tempatnya gitu ya. Sebuah perusahaan properti besar datang ke situ untuk membangun kayak semacam villa-villa yang buat menengah ke atas lah. Tapi kan namanya pembangunan villa itu kan sebagai kayak dua sisi mata uang gitu loh. Di satu sisi mungkin memberikan merusak ekosistem kan. Betul. Merusak ekosistem, dan tanah-tanah yang sebenarnya dilarang dibangun itu kan jadi dipakai buat membangun villa yang bukan dinikmati oleh penduduk desa kan. Tapi di sisi lain itu juga memberi keuntungan Mas. Yang tadinya
penduduk desa tuh nanti jadi punya penghasilan lebih. Penduduk desa tadinya yang cuma sekedar petani, peternak, kebun, atau apa segala macem. Jadi sekarang tuh jadi buka warung buat para pekerja villa, dan beberapa rumahnya juga dijadikan mes. Kan jadi menambah penghasilan. Satu sisi tanahnya rusak, satu sisi lagi menambah penghasilan gitu kan. Nah, di salah satu orang yang membuka usaha rumah makan itu ada tuh namanya Cek Sanah, dan dia punya anak namanya Entin. Anaknya si 2, Entin sama Lis. Nah, si Entin ini cantik lah, bunga desa gitu kan. Dia tuh digodain deh tuh sama pekerja villa. Biasa kan cowok-cowok kan nggak bisa ngelihat cewek cantik dikit. Iya, namanya tukang ya. Iya kan. Nah terus si Intinya mah cuek aja, dia mah orangnya nggak genit gitu kan. Tapi dia nggak bisa cuek dong, karena ada satu cowok yang menarik perhatiannya. Orangnya digambarkan mukanya ganteng lumayan lah ya segitu mah. Badannya kekar, orang kuli sih. Nah terus mukanya juga ya biarpun hitam juga tapi manis, sikapnya sopan, dan itu pria itulah yang berhasil menarik perhatian si Entin. Entin polos, kepolosannya dimanfaatkan sama pria yang sebut aja namanya Bowo. Bowo berpengalaman orang Jakarta. Ketemu Entin yang polos, gadis desa. Apakah yang kira-kira terjadi? Paham. Nah, terjadilah mereka berdua. Orang tuanya si Cek Sanah itu sama sekali nggak curiga. Dia polos, dia tuh malah seneng si Entin dapat pacaran sama Bowo, dianggap dia orang Jakarta gitu kan. Sedangkan di kampung dia itu kalau umur 20 dianggapnya perawan tua. Jadi kapan lagi nih dapetin orang Jakarta ya kan, gitu kan. Jadi si Bowo ngajakin si Entin kemanapun, mamanya percaya baik. Dilepas gitu aja ya. Karena Bowo sifatnya sopan. Si Entinnya juga kan kelihatan dia kan emang anaknya anak baik, nggak pernah macem-macem, nurut. Ternyata hamil, dan si Entin mungkin minta tanggung jawab sama Bowo ini. Bowo kabur. Dia keluar dari pekerjaannya, proyek itu. Entin pusing, sedangkan dia gimana, ini udah besar kandungannya, gimana caranya. Dia minta tolong ke teman-temannya Bowo. Gak ada yang ngasih tahu, Mas. Teman-teman pekerjanya itu ya. Mungkin istilah kata, gue gak mau ikut campur. Entah apa lah yang disembunyikan sama teman-temannya itu. Kenapa sampai mereka kok gak mau ngasih tahu si Bowo kemana gitu sama si Entin. Kenapa gitu kan. Ada satu temennya yang baik, sebut saja namanya Herman. Ditanya lah, emang ada apa Entin, kamu nyari-nyari alamat Bowo, ada apa? Nggak ada apa-apa katanya gitu. Si Entin nggak mau cerita, malu kali. Akhirnya diminta tolong sama si Entin, Herman akhirnya ngasih dong alamatnya si Bowo. Kamu di ini nih, alamatnya di Jakarta sini. Kalau pengen ke Jakarta, kamu naik mobil ini, nanti kamu turun di terminal ini, nanti naik mobil ini, nanti kamu tanya-tanya aja di situ sama orang situ. Nanti kamu dikasih tahu kok mobil-mobilnya apa aja. Ini alamat rumahnya, ini. Tapi tolong jangan kasih tahu ke siapa-siapa bahwa saya yang memberitahu alamat Bowo ke kamu. Emangnya kenapa sih, Mas? Udah, pokoknya saya nggak mau ikut campur, kata si Herman gitu. Udah, Entin yang dengan polosnya dia pergi ke Jakarta. Tadi dia nggak bilang sama mamanya, nggak cerita ke mamanya bahwa dia itu pengen nyari Bowo. Kata mamanya mah, ya kabur lah, istilah kata orang perginya subuh-subuh. Dia dengan harapan di Jakarta nanti dia mau bawa si Bowo pulang, harus nikahin dia di Cialas. Ternyata nyampe sono, dia kan dalam pikiran dia di TV-TV kan rumah-rumah orang Jakarta kan gede-gede, mobil bagus gitu ya, mobilnya kayak gitu. Ternyata rumahnya tuh di perkampungan padat penduduk gitu, dan kontrakan gitu kan yang berhimpitan dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Dan yang bikin dia kaget lagi, Bowo sudah punya anak istri
Oh, alah. Anaknya 2. Nyampe sono, nyampe rumahnya, ya dimaki-maki sama istrinya. Kamu katanya nyala-nyalahin suami saya katanya gitu. Siapa suruh kamu jadi perempuan murahan? Mauan aja kamu. Harusnya kamu sebelum kayak gitu, harusnya kamu tuh cari tahu dulu latar belakangnya kayak gimana. Kamu murahan, jangan salahin suami saya katanya gitu. Istrinya galak juga. Si Entin kan gadis desa, ya pasti kan Sedih, pasti kaget terpukul dong. banget ya. Kaget. Nah terus akhirnya dia pulang tuh. Si bawahnya udah kayak orang pengecut. Diem di pojokan, nggak ini sama sekali, Mas. Nggak apa namanya, Nggak belain. nggak ngebelain, diem aja. Yang ngomong tuh selama ngomong di rumah itu, yang ngomong tuh istrinya terus. Marah-marah, nunjuk-nunjuk. Gitu. Si bawahnya mojok aja di pojokan, nggak ngapa-ngapain. Saya jadi kesel. Nah, terus apa namanya? Dia pergi tuh. Bawa dengan harapan si bawah ngejar kali. Nggak ngejar. Didiemin. Nangis dia pulang ke rumah tuh. Dia pulang nangis. Dia bingung. Kandungan gede. Pengen balik lagi ke rumahnya Bowo nggak mungkin. Bisa dimaki-maki sama istrinya, bisa dibunuh. Akhirnya kan jadinya dia pulang ke itu galau. Mau pulang ke rumahnya gimana ini? Dia harus ngapain? Nyender di pohon mangga. Sedih, harus gimana? Dia mengambil keputusan yang sangat disayangkan. Dia ambillah tali serut tasnya, diituin ke pohon, dan seorang gadis desa akhirnya malam itu pergi. Gantung diri. Seorang gadis desa yang sedang dalam keadaan hamil, dikecewakan pacarnya, akhirnya meninggalkan semuanya, keluarganya, teman-temannya. Posisi di dekat rumahnya si Bowo nya, atau udah di Cialas. Dia udah pulang. Okay. Dia bingung, dia mau pulang ke rumah emaknya gimana. Emaknya pasti malu, apalagi di kampung gitu loh. Kalau di kampung kan pasti kan berita itu cepet banget nyebarnya. Dan itu sangat aib ya, di kampung. Meninggal. Heboh lah pagi-pagi tuh. Pagi-pagi penduduk di desa Cialas heboh dengan kematian seorang gadis desa bernama Entin dalam keadaan bunuh diri. Bunuh diri itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah terjadi di Cialas. Oh, itu berarti baru pertama kali itu terjadi. Dan sangat bikin heboh. Oke. Orang tuanya sana, berkali-kali pingsan, Mas. Pas si Entin ditemukan, sampai Entin dibawa ke rumah sakit buat diotopsi ya. Iya. Nah, terus dibawa pulang lagi ke situ, pingsannya berkali-kali. Disyariatin sama ustadz setempat, dikasih air biar untuk menenangkan hatinya. Kalau nggak dikasih air kayak gitu mah bisa kalap terus. Itu kalau misalnya nangis sampai guling-guling, sampai anakku ya, namanya kehilangan anak kan, anak kesayangan lagi, anak lagi cakep-cakepnya, perawan gitu kan. Apalagi meninggalnya gantung diri, hamilnya gede lagi. Dan dia disalahkan sama sekitarnya. Kok lu nggak tahu gitu loh, anak hamil segede gitu. Kok lu bisa melepaskan anak sampai sebegitunya, dibebasin begitu aja. Itu anak perawan loh, ngasih ke bujangan, bukan bujangan ini kan, jadinya si Bowo. Dilepasin aja, jadi dia tuh double beban hatinya. Udah anak meninggal, masih lagi cakep-cakepnya, meninggalnya kayak gitu. Disalahin pula sama tetangga sekiri kanan. Goncang mentalnya. Goncang. Makanya dia shock. Pingsan terus. Nah, Mak Aci biasa dipanggil buat mandiin. Mak Aci katanya. Pas lagi jenazahnya datang, pingsan lagi si sana. Nggak kuat mental. Mak Aci katanya, ayo kita mandikan saja katanya. Dibukalah kain penutup itunya. Mak Aci kaget. Si Entin mukanya, lidahnya menjulur, matanya kayak melotot gitu, lehernya biru gitu ya, tangannya begini, mengepal sakit kali. Oh, masih udah kaku ya berarti ya kalau udah kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kata si neneng yang asistennya. Kenapa, Mak?
Pas dilihat lagi mukanya biasa lagi si Entin. Ternyata dia tuh lagi diperlihatkan waktu si Entin meregang nyawa, Mas. Jadi meregang nyawa kan gitu kan, diperlihatkan mukanya. Tapi pas ditepok lagi sama si Neng, mukanya balik lagi. Cuma emang lehernya ininya ditaliin gitu. Ya, Ditaliin soalnya dia kan mulutnya begini. Gitu. Lidahnya meleleh gitu kan. Katanya ini udah disyariatin sama Ustadz, katanya tadinya mah itu mulu, katanya apa? Matanya melotot terus sama meleleh terus gitu kan. Oh ya udah dimandiin tuh. Udah dimandiin biasa tuh kan, udah nggak ada kejadian aneh-aneh lah. Dimandiin seperti biasa, tahu-tahu kok pas lagi udah selesai kan udah tinggal dibawa ke masjid gitu kan. Udah dibawa ke masjid lah, udah di iniin, katanya kan ditanya dulu kan sama ustadznya kan. Entin ini kalau misalnya ada yang merasa ada hutang budi atau ada hutang atau apa, tolong hubungi keluarganya. Biasa kan kalau orang meninggal ditanya begini sama warga teh. Entin orang baik apa orang jahat? Baik gitu kan. Baik apa jahat? Tapi 3 kali tuh ditanyain. Kenapa? Buat nyenengin si jenazah. Biar oh ya gue orang baik di mata orang gitu. Nah terus udah pada pergi, Mak Aji tuh kayak lagi duduk ini orang-orang pada ngaji tuh. Kok suasananya beda ya kata Mak Aji gitu. Suasananya beda dan dia ngelihat kiri kanan. Dia ngelihat apa? Sosok Entin pakai baju merah, gaunnya rambutnya panjang, lagi ketawa menyeringai. Yang ngelihat Mak Aci doang. Ikut di ruangan di pojokan. Dan ngelihat Mak Aci doang. Orang-orang kan ngaji biasa, Mak Aci kayak gini. Astagfirullahaladzim. Dia tuh udah feeling akan ada sesuatu terjadi di desa Cialas yang akan menghebohkan. Dia tahu feelingnya bagus kayak gitu. Dia ada feeling lah. Kayak bakal ada sesuatu yang terjadi di desa Cialas ini dengan penglihatan dia tentang si Entin berbaju merah. Dan kekhawatiran Mak Aci terbukti. Gentayangan lah si Entin itu. Ada cerita katanya dia tukang beca. Tukang beca itu kan kalau malam suka mangkal. Dan udah waktunya pulang nih jam 10 malam misalnya apa jam berapa malam. Tahu-tahu dia tuh katanya kok becanya berat gitu loh. Pas berat berhenti, dicek dicek remnya nggak kenapa-napa, rodanya dicek nggak kenapa-napa, dia jalan lagi dong biasa. Nah kenapa orang-orang yang pada ketemu dia pada lari? Katanya, katanya gitu, Cek mau kemana? Mang mau kemana? Katanya langsung lari gitu. Kenapa kok pada lari? Emang kenapa sih pada lari katanya? Pada ini berat tuh becanya tuh. Nah terus pas sampai di rumah pas sampai di suatu jalan, becanya kayak macet lagi. Sama dia dicek lagi, apa sih kayaknya dari tadi becaku kayak gini terus. Cek lagi nggak ada apa-apa. Jalanlah dia beca itu. Ternyata enteng lagi. Udah tuh dia pulang tidur. Besoknya tuh orang-orang pada cerita, Mang, lu tahu nggak Mang, katanya apaan? Lagi lu pulang tuh katanya dada-dadaan sama aku, katanya kata salah satu penduduk desa. Di dalam desa lu kan ada si Entin. Masa sih? Iya pakai baju merah katanya gitu, makanya aku lari katanya, makanya orang lari. Dan dia kan nggak tahu, dia kok nggak ngelihat sama sekali, orang dia kan ya, namanya itulah. Pantesan katanya beca saya berhenti, katanya dia diingat becanya pas lagi berhenti pertama itu di pohon mangga. Mau buat tempat dia gantung diri. Tempat si Entin gantung diri. Dan becanya berhenti lagi kan yang kedua kalinya. Dia baru sadar itu berhenti di rumahnya si Entin. Entin numpang. Numpang, dia mungkin capek kali jalan kaki jadinya numpang naik beca. Kasihan ya. Berarti ini posisinya dia meninggal ini pinggir jalan. Pinggir jalan desa, jalan setapak gitu. Jalan setapak dan si Entin numpang di beca itu. Dan Mang Karta yang tukang beca yang saya ceritakan tadi itu meriang. Esoknya itu. Shock. Meriang shock. Tapi herannya
setelah dia bekerja lagi jadi tukang beca, udah sembuh dari meriangnya, becanya laku mas. Katanya sampai capek dia, katanya dari pagi sampai sore itu ada terus gitu yang naik beca itu sampai dia capek. Jadi dia meriangnya 2 kali, meriang ketemu si itu si Entin, sama meriang capek itu. Tapi kan dia jadi duitnya banyak gitu kan. Mau meriang kayak gitu jadi capek. Ada hikmahnya juga berarti iya, ya kan? dia. Tapi kan nanti ketemu. Jadi tapi syaratnya harus ketemu dulu biar dapat rezeki kayak gitu. Oh, oke. Ada lagi nih cerita lagi si Entin. Oh, udah nih, berarti masih si Entin nih. Masih. Oke. Banyak pokoknya dia kan meneror warga desa. Oh. Ceritanya ada nih. Ada lucu-lucunya juga sebenarnya sih. Jadi adalah di tukang sayur kan. Biasa kan kalau subuh-subuh itu belanja ke pasar. Belanja ke pasar tuh jalanlah dia dari rumahnya dia ke tukang beca pada mangkal di pinggir jalan desa lah gitu. Nanti dari pinggir jalan desa tuh dia naik beca buat ke jalan raya gitu. Jadi rumahnya Cialas tuh benar-benar di pojok lah, di kampung banget. Kata dia lagi masih kucek-kucek mata tuh nyariin belanja sayur. Pas apa namanya? Tahu-tahu ada yang manggil dia. Bibi katanya. Mau kemana? Mau ke pasar katanya. Oh, ikut katanya. Ayo tuh biar Bibi ada temennya sambil kayak orang ngantuk gitu. Biar ada temennya katanya gitu. Ikutlah sama dia ngobrol-ngobrol biasa. Ini ngobrol ini, ngobrol itu, ngobrol ini, ngobrol itu. Tiba-tiba si ceweknya ini, Bi, aku di sini aja deh katanya. Sampai di sini aja katanya. Katanya mau ikut sama Bibi ke sono ke depan. Enggak, di sini aja. Oh, iya udah katanya. Masih ngantuk. Pas lagi jalan ada kali 3 langkah, ingat sesuatu. Kayaknya ada yang aneh nih katanya. Berbaliklah dia nengok. Lah cewek yang tadi udah pakai baju merah lagi, pakai baju merah rambutnya panjang, terbang ke atas pohon mangga. Ternyata itu pohon mangga yang tadi tempat dia gantung diri juga. Sambil sambil mainin rambut, sambil ucang-ucang kaki gitu kan. Oh, astagfirullahaladzim, sambar geledek si Antin. Oh, ketemu sambar geledek sih ya katanya gini. Aku katanya, pokoknya pakai bahasa Sunda nyerocos maki-maki sepanjang jalan tuh katanya. Kau sama orang tua teh manika cida-cida teuing sia teh ya katanya. Keterlaluan banget kamu sama orang tua katanya gitu. Lari-lari dia sama apa namanya? Kain batiknya diangkat. Kata gini, "Ih, tukang beca mana kemana sih?" katanya. "Kalau lagi kayak gini aya hiji-hiji acan," katanya, "enggak ada satu pun," katanya. Lari-larian, itu kok si Entin ngerocos sampai ini, sampai jalan raya. Dan orang tuanya, keluarganya si Entin gak ada yang datengin. Makanya dia tuh makin malu. Orang lain semua ya justru yang didatengin. Makin malu itu, Mas. Katanya kok kayaknya orang-orang pada ngedateng, pada cerita kayak gini kok saya enggak gitu, nggak ada yang datengin. Saya tuh pengen ketemu, kata mamanya sih, kata Cesana teh begitu. Nggak pernah didatengin. Karena banyaknya apa namanya? Karena banyaknya aduan-aduan kayak gitu. Dia konsultasilah ke salah satu orang pintar situ ya. Orang pintar di desa Cialas. Sama orang pintar itu diiniin. Datanglah mereka bertiga, bapaknya Entin, mamanya sama adiknya. Orang pintarnya tuh ngomong gini, ini mah Entin kayaknya ini nih ada yang mau diomongin katanya gitu. Dipanggil lah mungkin mediasi tuh. Okay. Dimasukin ke badannya si Elis, adanya si Entin. Bus aja gitu. Si Elis atau dan nangisnya kayak orang nangis sedih gitu, kayak orang nangis nyesel, nangis. Langsung dia kayak berlutut di depan orang tuanya, mamanya. Nggak ngomong apa-apa, cuma begitu. Orang tuanya gini, "Mana teh Entin?" katanya gitu. "Tin," katanya, "udah nak, kamu jangan kenapa-napa, jangan gentayangan nak," katanya gitu. "Mama udah ikhlas, papa udah ikhlas, bapak udah ikhlas, mama udah ikhlas, semuanya udah ikhlas. Tolong nak, jangan gini, malu," katanya gitu. Nangis tuh, nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Nangis tuh kayak, "Ma, aku nyesel," gitu. Entin nyesel, kata orang pintarnya gitu. Entin merasa berdosa sama kalian, katanya. Udah dimaafin, udah nggak apa-apa, udah tenang, katanya gitu kan. Akhirnya udah tuh selesai kan, dikeluarin lagi kan.
Ya si Lis kan ada apa sih, ada apa kayak gitu namanya, dia nggak tahu kan, nggak sadar. Udah katanya nggak apa-apa katanya, nih si Entin mudah-mudahan tenang, ada syariatnya nih katanya, kata ada syaratnya nih biar Entin jangan kemana-mana lagi, kata si orang pintarnya itu. Besoknya orang tuanya, keluarganya si Entin datang ke kuburannya si Entin, biasa tuh ngasih kembang apa segala macam, diaurin lah biji-bijian kayak biji kacang ijo, beras, kedelai, kacang merah segala macam tuh yang udah sangrai gosong, diaurin. Neng, kata si bapaknya tuh, nah kamu jangan kemana-mana dulu, kamu diem aja di sini, dan kamu boleh pergi kalau biji-bijian ini pada numbuh. Kan gak mungkin numbuh. Okay. Itu syaratnya, emang syaratnya ada yang begitu. Ada yang satu lagi Mas, kalau misalnya yang biar jangan pergi tuh, kadang ada yang dikasih, tahu nggak daun kelapa yang masih banyak itunya itu loh, yang daun kelapa yang baru dipotong dari gagangnya itu, yang masih berbentuk ini suwir-suwiran gitu, ditaruh di atas kuburannya. Suka ada nggak yang daun kelapa gitu ditaruh di atas kuburan? Janur dong, enggak, jadi yang masih berbentuk suwiran gitu loh. Jadi pelepah masih ada itunya itu kan. Kata-katanya begini, kamu jangan kemana-mana sebelum ini jadi sapu lidi. Siapa yang mau bikin sapu lidi dari gituan? Oh gitu. Itu buat menahan biar jangan kemana-mana si Entinnya. Dan semenjak disyariatin itu aman, desanya itu aman, desa Cialas. Mak Aci mimpi, bukan mimpi, Mak Aci lagi ngelipetin pakaian tuh, ya kan? Lagi ngelipetin pakaian, tadi ngetok-ngetok pintu. Oh enggak, sebelumnya itu dimimpiin itu, si Elis dimimpiin 3 bulan setelah si Entin meninggal, dimimpiin. Mak, katanya, Elis mimpiin Teteh, katanya. Mimpiin apa, Neng? Teteh katanya nangis minta dibeliin baju bayi, katanya gitu. Minta dibeliin baju bayi, katanya. Soalnya katanya anaknya kedinginan. Masa sih, katanya gitu. Besoknya cerita lagi, Mak, itu si Teteh nangis lagi, katanya minta dibeliin baju. Kapan ini anak Teteh kedinginan, katanya gitu. Ditanya lagi sama orang pintar itu kan, datang lagi ke orang pintar itu. Kang, katanya ini saya begini, cerita tuh. Kata orang pintarnya, diterawang lah diapain. Oh ini mah kasih aja baju ke mana tuh, ke orang. Istilah kata sedekah lah, sedekah baju bayi sama kain batik buat ini gendong bayi itu. Oh iya, katanya. Bingung lagi orang tuanya, siapa yang mau nerima? Image-nya kan Entin begitu. Mau nggak mau dikasih ke Mak Aci. Mak, ini katanya maaf ya, hampura banget Mak, apa? Ini saya mau ngasih Mak, ngasih baju bayi sama kain batik, katanya. Soalnya si Elis dimimpiin terus. Si Entin teh katanya minta baju bayi, katanya gitu. Anaknya kedinginan. Oh ya udah nggak apa-apa, Emak nggak takut kan? Emak takut apa, biasa Mama kayak gitu, katanya gitu. Mak Aci kan biasa kayak gitu kan. Oh ya makasih ya Mak ya, maaf ya, maaf banget ini, makasih Mak. Maaf merepotkan, udah nggak apa-apa, ini saya terima ya, katanya. Ini lumayan buat anak saya kan yang habis punya anak, saya punya cucu baru, katanya gitu. Oke, katanya. Nah besoknya tuh Mak Aci lagi ngelipetin baju, ada yang ngetok-ngetok pintu kan. Perempuan bawa bayi telanjang. Katanya Entin, katanya gitu, kata Mak Aci. Sini masuk, katanya gitu. Hehehe, cengenges Entin. Kenapa Entin? Pengen baju Mak, katanya gitu. Pengen baju bayi, katanya gitu. Oh iya bentar ya, katanya. Mak Aci tuh kayak orang lupa apa? Kayak orang lupa yang Entin udah meninggal dan bawa bayi minta baju lagi, lupa gitu. Jadi belum sadar nih kalau itu belum sadar bukan Entin yang ini. Oh iya bentar katanya gitu. Oh itu anaknya kasihan kedinginan, sini Mama dipijitin lah bayinya itu. Sama Mak Aci tuh dipijitin, bau pakai minyak kayu putih tuh kan. Duh, katanya ganteng, katanya si iya Rana, katanya siapa ini namanya? Belum ada namanya Mak, katanya. Namain Ujang aja ya. Tuh Ujang aja nggak apa-apa, katanya gitu kan. Dipakein baju gitu.
Terus katanya cengenges lagi. Hehe, kenapa Tin katanya? Kayak yang samping katanya, pengen kain katanya gitu. Oh, pengen kain yang mana? Nih kain yang ini ya katanya. Ah, pengennya yang baru katanya. Itu tuh yang itu katanya gitu. Oh, ngeliat dia. Si Maci teh lagi ternyata pakai kain yang dari ini. Oke, dipakai. Ih, yang ini. Ih, kamu mah tahu aja pakai apa nih kain yang baru katanya. Yaudah nih buat kamu aja katanya gitu. Cengenges si Entin tuh. Dipakein sama Mak Aci kan nggak bisa makainya mah katanya. Udah sih dipakein katanya gitu. Dipakein tuh sama Mak Aci. Bagus kan Mak? Iya udah ganteng katanya. Udah ya katanya. Aku pulang dulu ya Mak katanya. Iya katanya, hati-hati ya. Belum sadar Mak Aci. Pulanglah si Entin. Tahu-tahu gubrak ada yang jatuh. Mak Aci tuh bangun. Ternyata dia mimpi. Oh. Mimpi si Entin. Tapi kenapa mimpi? Kenapa di ruangannya itu malah kayak tercium bau minyak kayu putih? Padahal dia dalam mimpi itu dia lagi ngurut si bayinya, si Entin, pakai minyak kayu putih. Kok ruangannya dia bangun mimpi, kok bau minyak kayu putih, dan bajunya itu jatuh, baju sama kain yang dikasih sama mamanya si Entin itu jatuh kayak gubrak gitu, kayak kresek gitu. Pas itu kan dia bangun ya, astagfirullahaladzim katanya. Si Entin katanya pamit katanya gitu, bangunin suaminya. Bah, Entin tadi pamit sama aku katanya, sama emak katanya. Oh ya doain aja katanya, doain lah mereka gitu. Dan teror desa Cialas mengenai kuntilanak merah itu berakhir. Udah nggak ada lagi gangguan lagi setelah dia terakhir menemui Mak Aci itu tadi ya. Dia udah damai. Sepertinya. Sebenarnya ada sih, saya nggak tahu tentang si Bowonya itu. Dengar-dengar dari Herman apa gimana? Ada. Kayaknya dia dapat suatu ganjaran. Nah, saya nggak tahu ganjarannya apa. Setelah gak lama dari si Entin meneror ini ya. Iya, kayaknya terornya nyampe kali ke sana, ke Jakarta. Nggak tahu, saya nggak pernah nanya-nanya lagi tentang. Ya, itulah tadi kita sebagai orang tua jangan terlalu percaya sama penampilan orang Jakarta ya. Orang Jakarta juga ada sih yang baik Mas. Ya, maksudnya saya dulu pernah di Jakarta ini punya teman gitu. Saya, dalam pandangan saya itu kan saya orang kampung juga ya. Dan pandangan saya itu Jakarta itu wow banget gitu kan. Ikutlah ke Jakarta. Pas saya nyampe ke Jakarta itu ya itu persis sama yang kosan petak-petakan. Kan dalam bayangan kita di gelap gitu, nggak ada siang aja harus ngidupin lampu. Ya Allah, berarti salah dong pikiran saya ngelihat yang di TV-TV itu hidupnya glamor semuanya. Ya nggak mungkin dong disorot yang bagus-bagusnya. Ya, makanya itulah pandangan orang yang di daerah gitu ya, di kampung. Makanya dia cepet mau jodohin anaknya, jadi biar jadi sama orang Jakarta. Ya, orang Jakarta, orang Jakarta bro, katanya gitu kan. Banyak duit, Bo. Soalnya dulu teman-temanku juga orang dari mana, daerah-daerah gitu ya. Dia datang ke Jakarta, dia ngomong sama saya katanya gini, kok ini Jakarta jalannya ada tanahnya ya? Lah emang jalannya apa? Enggak, kayaknya disangkain di TV tuh jalanan tuh semen semua, kayak di HI itu. Ya enggak lah, masa nggak ada tanah sama sekali, kata saya gitu. Ada lagi nih Mas cerita. Oh masih ada? Banyak dong. Silakan lanjut lagi Kak. Anak King Jimat Awaking. Anak King Jimat Awaking. Dalam bahasa Sunda itu artinya adalah anakku belahan jiwaku, anakku pujaan hatiku. Jadi itu adalah ungkapan seorang ibu kepada tentang anaknya yang anakku kayak yang permataku gitu loh. Kenapa saya sebut begitu? Jadi saya ada cerita nih tentang, sebut saja namanya Imah. Imah ini ibu muda yang kira-kira berumur 25 tahun. Dia itu menikah lama lah, 8 tahun atau 7 tahun, belum punya anak tuh. Ikhtiar segala macam dicoba, ya pengobatan alternatif, ya dokter yang nggak mungkin ya, paling bidan lah, bidan desa kampung kan, nggak itu nggak hamil, dan ternyata di usia pernikahan yang ke-7 tahun hamil, alhamdulillah dong. Nah pas lagi hamil gede, dia ke pasar, dia pengen beli apalah gitu kan. Pas pulangnya dari pasar tuh, pas lagi mau ke rumahnya, mungkin beda kali ya, mau ke pasar lewat sini, pulang lewat sini kali gitu kali ya, beda jalan.
Pas naik beca tuh mejanya berhenti. Kenapa Pak? Katanya gitu. Itu katanya ada hajatan tuh di situ, jalannya ditutup katanya gitu kan. Oh ya udah muter aja tuh, cari jalan lain. Iya ini mah Akang juga kakak apa namanya, Mamang juga mau muter katanya gitu kan. Dicarilah dia jalan lain tuh muter. Pas lagi menghayal si Ima tuh lagi menghayal, tuh suamiku pokoknya menghayal punya anak, pokoknya lagi itu dia langsung berhenti hayalannya. Soalnya beca tuh kayak yang terseok gitu, jalannya tuh kayak yang melambat. Kunaon Mang, kenapa sih? Ada apa? Ini Neng jalanan nanjak katanya. Oh iya jalanan ini kan jalanan nanjak yang bawahnya itu rel kereta. Jalannya nanjak gitu kan. Oh iya hati-hati Mang kata Kade apa aku turun dulu nih. Takut katanya gitu. Belum sempat nyautin mamangnya becanya tuh udah meluncur Mas. Beca tua melawan gravitasi bumi. Surut jalanannya udah gitu, jalannya kan belum diaspal, masih jalanan yang batu-batu gede itu kan. Meluncur lah itu beca. Bisa dan akhirnya jatuh ke saluran irigasi yang pinggir jalan. Ima dalam keadaan hamil terlempar dari beca. Meninggal. Dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa saat dan dini hari itu Imah meninggal. Suaminya udah kayak gimana itu rasanya, 7 tahun loh, 7 tahun apa 8 tahun menanti loh, malah meninggal gitu kan. Udah tuh nangis, keluarganya udah, mamang becanya udah, Bu maafin saya katanya, mau gimana orang udah tragedi, mau nyalahin, mau menuntut materi, bukan orang kaya, Mangkarta. Akhirnya mereka pasrah. Ya sudah udah takdir gitu kan. Dan keluarganya katanya mau dimandiin, nggak dimandiin di rumah sakit, dibawa pulang aja, dimandiinnya. Dalam keadaan hamil. Nah terus masih katanya gini, Ma ini katanya anaknya dikeluarin aja apa enggak, kata si neneng gitu. Kalau misalnya udah meninggal kan katanya, udah sih udah meninggal. Udah meninggal kali, orang udah semalaman, kata itunya, nggak ada yang tahu tuh meninggal apa enggak. Kayaknya sih udah meninggal kayaknya sih. Gak usah dikeluarin aja dulu katanya. Gak usah, nggak apa-apa, dia langsung aja dikapanin, emang sesuai syariat Islamnya kan emang kayak gitu. Kalau misalnya emang lagi hamil ya udah dikuburin aja di dalam keadaan hamil itu juga. Dimandiin kayak biasa tuh. Itu kan biasanya kalau misalnya mau mandiin jenazah itu kan kotornya diurut. Kotorannya apa? Dikeluarin semua. Pas lagi diurut, plus astagfirullahaladzim, Masya Allah, Allahu Akbar katanya gitu. Perutnya mengempis, bayinya keluar. Keluar dari rahimnya. Allahu Akbar katanya. Astagfirullahaladzim, pada teriak gitu kan. Ya Allah katanya gitu. Nah terus ini gimana ini, coba cek anaknya masih hidup apa enggak katanya. Dilihat meninggal anaknya. Diuruslah sama Mak Aci, dimandiin. Jang ini namain anaknya siapa, ke suaminya. Namain Asih aja Mak katanya. Dinamain Asih, udah sih katanya. Dimandiin kayak biasa kan. Selesai tuh. Gimana caranya kafaninnya? Kalau misalnya bayi meninggal begitu, ya udah sama ari-arinya ya nggak usah diputus, nggak usah digunting gitu. Jadi udah sama ari-arinya dikubur, ditarik gitu kan ari-arinya dari rahim, dikubur bareng mereka tuh. Bertiga-tigaan itu. Kok bertiga sih, berdua ya? Berdua. Kan sama ari-ari. Ya. Semuanya udah bisa menerima, udah saling memaafkan. Mangkarta udah dimaafin. Mak Acih udah tuh menjalani hari-hari seperti biasa kan. Suatu pagi dia tuh lagi bercanda sama lakinya, sama suaminya, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa biasa, namanya nenek-nenek sama kakek-kakek kan. Tahu-tahu ada yang assalamualaikum katanya gitu. Waalaikumsalam katanya gitu, cium tangan tuh, cewek pakai bawa bayi kan. Mereka mana Neng, mau kemana Neng, katanya gitu kan. Mau balik nih Mas sama anak aku, katanya gitu kan. Oh iya udah hati-hati ya di jalan. Iya Mak, makasih ya Mak, katanya kemarin diurus, katanya gitu. Cium tangan tuh, balik lagi. Pergi tuh, Macinya sama Aki Aminya ketawa-tawa aja, sama lakinya masih ngobrol-ngobrol. Pas Aki Aminya mau berangkat ke sawah, dia kayak ingat sesuatu. Baru sadar. Tadi yang pamit sama kita siapa sih Mak?
oh itu masih Ima sama anaknya si Ma Aci teh. Oh jadi katanya kayak terus kayak sama-sama begini, astagfirullahaladzim, Ima pamit, ya ampun, ayo kita bacain Al-Fatihah katanya, pengen dibacain Al-Fatihah kan, jadi kayak lucu gitu ya, kayak kayak oh si itu masih Ima sama anaknya kata si Ma Aci tuh gitu. Oh iya kayak begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim, pamit si Imahnya, gila sih, bawa anak, mukanya tuh cerah berseri-seri katanya. Bahagia dia punya anak, walaupun suaminya nggak sempat ngerasain punya anak ya di dunia. Seenggaknya dari mukanya yang bahagia itu terlihat mungkin dia husnul khotimah, amin, mudah-mudahan ya Allah. Hikmahnya ya, orang-orang tuh kan kadang hikmahnya tuh cuma yang kayak gitu. Mas bisa ambil hikmahnya nggak dari cerita saya, apa yang kira-kira apa? Jadi hikmahnya ini ya kita teruslah berikhtiar itu tadi, kayak walaupun takdir udah berkata lain. Mungkin bisa seperti itu yang saya simpulkan. Tapi mungkin kalau dari Kak Diah mungkin bisa jadi beda. Hikmahnya, kalau saya sih hikmahnya begini. Itu kan tadi udah saya jelasin Mas, yang waktu dia apa namanya, pengen jalan lewat jalan itu, ternyata ada orang nutupin jalanan untuk hajatan orang itu. Apa? Ya sebenarnya nutup jalan orang itu pamali. Mungkin bagi kita itu kayaknya nutup jalan orang tuh nutup jalanan gitu kan. Kayaknya biasa gitu kan. Padahal mah kan kalau ternyata ada orang misalnya lagi sakit jantung apa gimana, dia jalan satu-satunya dia tahu misalnya lewat situ, atau kayak si Imah tadi. Apa namanya, terpaksa dia ngelewatin jalan yang itu, akhirnya kenapa? Kejadian juga kan ke dia. Kejadian meninggal kan akhirnya. Coba misalnya dia jalan ke jalan yang situ yang gak ditutup sama orang hajatan, kan bisa itu juga, bisa mudah-mudahan sih bisa sama, tapi mungkin takdir, tapi kan bisa dihindari lah kalau kayak gitu. Itu hikmah yang mau saya sampaikan ke pembaca tuh itu, cuma ya itu jarang ada yang menangkap hikmah yang satu itu gitu. Jadi ya jangan kita apa namanya, menutup jalan orang dengan kayak hajatan itu. Kalau memang kita ada tempat, bisa nyewa tempat lain gitu, mungkin di gedung atau apa. Atau kalau hajatan ditutup jangan semuanya lah, kasih akses jalan sedikit gitu ya di tengah. Ada lagi kan? Oh banyak Kak ini ceritanya ini. Sangat banyak dong. Oh, nah saya dari tadi penasaran nih, dari bajunya Kak Diah ini kan ada Ma Aci, kisah pemandi jenazah. Nah ini kenapa bisa sampai ada kepikiran buat ditulis di baju gitu Kak? Ngefans? Oh bukan. Kenapa ya? Saya tertarik loh biar orang-orang pada tahu tentang kisah Ma Aci ini. Saya ingin semua orang pada tahu tentang Ma Aci, tentang kisah-kisah dia, tentang hikmah hikmah yang ada di balik semua kejadian. Seperti saya diundang ke podcastnya kakak nih. Saya ingin semua orang tahu tentang hikmah-hikmah di balik semua peristiwa. Gak mungkin peristiwa itu terjadi tanpa ada hikmahnya. Dan kisah Ma Aci ini sangat banyak hikmahnya, dan saya ingin membagi ke semua orang. Saya ingin semua orang tuh tahu bahwa ada sosok Ma Aci yang seperti ini. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua bahwa dia Ma Aci ini adalah orang yang tidak rese, hatinya bersih, baik. Dan selain itu ada hikmah yang bisa diambil dari semua kejadian, dari jenazah-jenazah yang tadi saya ceritakan. Semoga orang-orang bisa mengerti hikmahnya, bisa mengambil, bisa terhibur, dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Semoga dengan podcast ini juga orang-orang bisa tahu bahwa ada hikmah di balik kisah. Nah Mas Ale, saking ngefansnya saya sama beliau, karismatiknya, suami istri itu, saya jadi tertarik untuk menjadikan beliau berdua itu sebagai tokoh dalam buku terbaru saya. Judulnya Ma Aci, kisah pemandi jenazah. Oh jadi di semua kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Ma Aci ini ke Kak Diah, itu Kak Diah bukukan, jadikan sebuah novel ya? Novel. Oh. Ada sih beberapa yang saya samarkan. Ada beberapa yang settingnya
kejadiannya, nama loh ya, takutnya nanti ada yang sama. Iya, benar. Itu adalah fiksi. Maksudnya adalah saya rombak sedikit, saya modifikasi sedikit. Biar jangan menyamai kisah aslinya demi privacy. Kisahnya nyata, tapi saya modif sedikit biar jangan menyamai kisah aslinya. Karena itu adalah privacy dari si jenazah dan keluarganya. Betul, karena ada mungkin sisi aibnya juga di situ yang nggak juga. bisa diceritakan ke orang semua yang aslinya gitu. Jadi ada sedikit disamarkan juga gitu. Jadi kalau di dalam buku yang Kak Diah bukukan ini atau dijadikan novel ini ada berapa judul di sana? Ada berapa episode? Kurang lebih banyak sih sebenarnya jenazahnya ya. Cuma yang terakhir itu saya bikin kisah tentang ada bencana di Desa Cialas. Di Desa Cialas nanti ada bencana besar dan penanganan jenazahnya itu lebih ekstrim lagi. Tapi tenang aja, ini sesuai syariah Islam kok. Saya sudah berkonsultasi sama ustadz guru saya tentang fardu kifayah ini. Jadi saya nggak sembarangan. Kalaupun bilang ini fiksi, iya fiksi, tapi fardu kifayahnya itu adalah asli. Yang fiksi itu adalah nama pemeran, setting desanya, dan kejadian-kejadian profesinya itu adalah settingan demi privacy. Tapi ini kisah nyata. Luar biasa ya. Pokoknya fardu kifayahnya silakan baca sendiri deh. Berapa tahun tuh Kak dia nulis bukunya? Ya nggak sombong sih, 1,5 tahun doang. Oh, 1,5 tahun. Berarti ini kalau teman-teman penonton Jejak BPK ini mau buku novelnya bisa dipesan di mana tuh Kak? Pesan aja ke WA saya. Oh, ke WA-nya. Oh, nanti kita cantumin ya WA-nya ke dia ya. Bisa kalau misalnya penasaran kayak gimana sih ceritanya, nanti lihat aja ke Facebook saya. Lagi tenar loh. Oh, apa itu Facebooknya Kak? Diah Pitasari. Diah Atau enggak gini, Pitasari. hashtagnya Maacih pemandi jenazah. Keluar semua kok babnya. Oke. Dan kalau pengen beli novelnya? Bisa hubungi saya di WA. Lalu Facebook. Oke. Inbox. Dan bukunya itu mau sekarang lagi open order. Oh, open order. Oke. Masih proses cetak. Jadi bukunya itu masih di proses cetak dan masih buka pemesanan lah. Kurang lebih nanti tanggal 30 April ya. Habis lebaran lah kayaknya udah bisa dipesan kok. Udah bisa dikirim. Pemesanan sih udah masuk beberapa gitu ya. Cuma tutup ordernya sebentar lagi. Masih harga open PO jadinya masih murah. Masih murah ya. Oke, Kak Diah ya. Jadi teman-teman itu tadi pengalaman mistis yang dibawakan oleh Kak Diah ya. Jadi ini adalah kisah nyata dari seorang pemandi jenazah yang diceritakan langsung ke Kak Diah. Saat teman-teman percaya atau tidaknya silahkan ke diri pribadi teman-teman semuanya. Oke, Kak Diah, terima kasih Kak Diah buat waktunya. Terima kasih juga diundang. Oke, Kak Diah, terakhir mungkin Kak Diah ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua di rumah, kesan dan pesannya mungkin. Cerita ini jangan dijadikan rujukan utama. Cerita ini anggap aja hanya sebagai hiburan dan sekedar tahu. Karena kadang ada perbedaan. Di daerah ini ada yang begini, di daerah ini ada yang begini. Contohnya di daerah satu ada yang komen pembaca bilang, di tempat saya nggak pakai azan loh kalau nguburin. Sedangkan di saya memakai azan. Misalnya di dalam kuburan pas sudah itu kan ada Allah azan gitu kan. Oke. Di tempat lain enggak. Itu adalah perbedaan yang ya di luar kuasa saya, itu beda-beda emang kayak gitu. Jadi jangan dijadikan rujukan utama. Jadikan sekedar hiburan dan untuk tahu saja gitu. Bukan rujukan utama. Oke, Kak Diah, terima kasih. Nah, JPKers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Kak Diah Pitasari. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683
atau di 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diah, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Next mungkin kalau ceritanya ini teman-teman, wah kata angkat lagi aja Bang Ale gitu. Kita angkat lagi Kak ya, kita undang lagi, bisa ya? Bisa dong, Bisa deket ya? kok. Deket ya. Oke Kak Diah, terima kasih. Sampai jumpa.